Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian Allah kuatkan pula hati kita, berikan keistiqomahan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan di dalamnya ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, mereka bermajelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, kepada hati mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bercucuran kepada mereka, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing orang yang menuntut ilmu syar'i tadi di rumah-rumah Allah tadi, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran-ajaran yang mulia, dengan ajaran-ajaran yang penuh keindahan, yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabili, inilah jalanku. Adu ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas suatu ilmu, di atas suatu hujjah, di atas suatu bukti yang nyata. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku dalam kebaikan tentunya. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai fase dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang baik itu dilakukan secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian setelah itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Dilalui pertama kali tahapan pertama dengan kaum kerabatnya, lalu kemudian kepada khalayak umum. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah katakan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW masih mendakwahkan secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, respon orang-orang kafir Quraisy belum begitu besar, ya, belum begitu besar. Mereka tidak begitu fokus terhadap apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Hanya sekedar mendengar, ya, nggak terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi dakwah Islam.
Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahkan secara terang-terangan, disinilah respon orang-orang kafir Quraisy mulai besar, mulai terfokus. Karena apa? Hari-hari mereka mendengar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, ini mengajarkan ajaran-ajaran yang mau tidak mau keras, ya, bersimpangan dengan keyakinan yang mereka yakini selama ini, di mana mereka menyembah berhala, mereka menyembah jin, menyembah pohon-pohon, ya, semua bentuk-bentuk kesyirikan. Dan hal tersebut bertentangan dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa ketauhidan, dan menjauhkan mereka juga dari berbagai kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya, telah kami utus pada setiap umat, ya, pada setiap generasi rasulan, yaitu seorang rasul, an i'budullah, yang mereka menyeru untuk beribadah, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi diri mereka dari berhala dan semacamnya. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika secara Rasulullah sudah mendakwahkan secara terang-terangan, timbullah keras tadi, maka pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy mulai bermusyawarah di antara mereka, memikirkan bagaimana upaya atau cara-cara untuk menghalangi dakwah Islam, ya, menghalangi dakwah Islam. Nah, tetapi pertama kali orang-orang kafir Quraisy tidak langsung otomatis menghalangi dakwah Islam ini secara fisik, secara frontal, enggak. Ya, awal-awal, ya, mereka pada waktu itu menghalanginya hanya secara lisan saja. Ya, mereka bermusyawarah, akhirnya ditetapkanlah metode-metode yang mereka lakukan secara lisan tentunya, ya. Yang pertama adalah mereka melakukan penghinaan, pengejekan, ya, terhadap kaum muslimin, ya, terhadap kaum muslimin. Begitu pula mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjuluki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan-julukan yang tidak benar. Ya, agar apa? Agar semangat juang kaum muslimin pada waktu itu yang berusaha untuk mendakwahkan Islam ini semakin menurun. Ya, semakin menurun. Dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam firman-Nya, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum, dan mereka merasa aneh ketika datang kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy ini, yaitu seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka atas apa yang telah mereka lakukan selama ini, ya, dari kesyirikan ke kesyirikan. Wa qala al-kafirun, maka kemudian orang-orang kafir pun mengatakan, ya, bahwasanya hadza sahirun kadzab, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyihir dan juga pendusta. Nah, julukan-julukan seperti itu yang mereka lontarkan dan sejenisnya, ya, dan sejenisnya. Lalu kemudian juga, ya, Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW bercengkrama dengan sahabat-sahabatnya, dan kita ketahui bahwasanya kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam itu dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang lemahnya, ya, budak yang miskinnya, ya, maulanya, itu kebanyakannya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW tadi memberikan pengarahan, memberikan nasihat kepada para sahabatnya tadi, maka mereka lewat, ya, di depan Nabi Muhammad, di depan para sahabatnya, dan mengatakan, seperti inikah, gitu kan? Seperti inikah engkau bercengkrama dan orang-orang seperti inikah? Ya, maksudnya untuk ngeledek mereka, untuk ngeledek Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, sehingga
biasanya ya, kalau orang-orang dari kalangan bangsawan, dari kalangan pembesarnya, kemudian banyak orang lagi ya, yang kemudian ngejek seperti itu, biasanya akan ngedon juga Pak ya. Tetapi masalahnya kalau ini sudah berkenan dengan keimanan kepada Allah, ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak kendor dengan hal-hal tersebut. Nah, ini metode pertama kali yang mereka lakukan. Ternyata gagal juga. Ya gagal. Lalu kemudian yang kedua juga yang mereka lakukan adalah mencemarkan citra ajaran agama Islam. Ya, menebarkan syubhat-syubhat, menebarkan kedustaan-kedustaan terhadap ajaran agama Islam. Ya, dan hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan atas perkataan mereka, wa qalu asatirul awwalina tatabaha fayatumli alaihi bukratan wa asila. Dan mereka mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah dongeng-dongeng belaka, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang kemudian diminta untuk dituliskan fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Kemudian Al-Quran ini, dongeng-dongeng tersebut dibacakan kepada Muhammad baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya, ini agar apa? Agar orang-orang yang tadinya pengen ngedengerin apa sih yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Al-Quran tersebut, mereka langsung ternyata hanya sekedar dongeng. Ya, kalau orang-orang sudah mendengar hal tersebut, mendengar oh begitu dan sebagainya, akhirnya nggak tertarik lagi. Ya, nah ini cara mereka. Lalu kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya berkenaan dengan bagaimana mereka membuat tabu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan mereka, "Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq." Apa-apaan Rasul seperti ini yang dia makan makanan dan kemudian berjalan di pasar-pasar. Apakah itu? Bahasanya, apakah itu memang benar-benar utusan Allah? Ya, utusan Allah yang membawa perkara yang begitu penting. Akhirnya apa? Cuman makan makanan, kemudian berjalan-jalan di pasar juga. Apa bedanya dengan kita? Kan bahasanya seperti itu. Ya, apa bedanya dengan kita? Kalau memang benar dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, harusnya datang bersama dia dengan apa? Dia datang bersama dengan seorang malaikat dan kemudian memberikan peringatan kepada kita. Baru kita bisa percaya bahwasanya dia adalah seorang rasul. Tetapi Allah berikan bantahan walaupun mereka ya didatangkan seorang malaikat kepada mereka, tetap aja mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang kedua. Ternyata gagal juga. Terus nggak terpengaruh kaum muslimin dengan tadi metode mereka yang kedua. Lalu kemudian metode yang ketiga ya, yaitu dengan membuat tandingan terhadap Al-Qur'an. Ya, dalam artian ketika Rasulullah dan kaum muslimin ini menyerukan Al-Qur'anul Karim, menyerukan tentang ajaran agama Islam, maka kemudian mereka pun membuat tandingannya dengan cerita-cerita yang bahasanya itu tentang Raja Persia, ya, tentang Rustumnya, ya, tentang orang-orang yang berpengaruhnya lah pada waktu itu. Nah, itulah cara-cara mereka. Jadi bahkan pernah kejadian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis mendakwahkan orang-orang Quraisy itu, ya, menyerukan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, menyuruh mereka untuk bertauhid dan menjauhkan berbagai kesyirikan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mendakwahkan, langsung nih salah satu kafir Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith pada waktu itu datang ke lingkupan orang tersebut dan menceritakan tentang raja-raja Persia. Dia katakan, itu apa yang diucapkan oleh Muhammad gak ada tandingannya dengan apa yang akan saya ceritakan kepada kalian ini. Mulailah kemudian dia menceritakan tentang raja-raja Persia, tentang Rustum tadi, yaitu orang-orang yang selama ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai pembesar, orang-orang yang menguasai dunia ini. Bahasanya seperti itu.
Ya, bahasan seperti itu. Nah, itu satu kejadian. Lalu kemudian juga ketika ada orang-orang yang mulai tertarik dengan agama Islam setelah Rasulullah kaum muslimin menyerukan dakwahnya, dan An-Nadhr ini mengetahui ternyata orang ini tertarik dengan agama Islam, langsung dibawa oleh An-Nadhr ini ke rumahnya. Ya, dibawa ke rumahnya, kemudian disuruh pelayannya, yaitu seorang wanitanya gitu ya, disuruh untuk menjamu laki-laki tersebut, diberikan makanan begitu dan sebagainya. Lalu kemudian diperintahkan kepada wanita itu untuk nyanyi-nyanyi ya, menyanyi yang indah-indah. Lalu kemudian An-Nadhr pun mengatakan ini lebih baik daripada mendengarkan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Muhammad. Maka berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh An-Nadhr ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak berguna, yaitu nyanyian tadi, ya, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dalil ini pula akhirnya para ulama sepakat ya menjadikan keharaman mendengar musik. Mendengarlah lagu-lagu, karena apa? Tadi itu adalah perkataan-perkataan yang tidak berguna, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ya? Sepakat, ijma para ulama. Adapun orang-orang belakangan ini sudah tidak bisa dianggap lagi. Ya, adapun pendapat orang belakangan tidak bisa dianggap lagi. Ijma para ulama tentang keharamannya. Baik, barakallahu fikum. Nah, Pak, ini adalah cara-cara 3 metode yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pertama kali, yang mereka lakukan secara lisan. Ya, belum secara frontal, enggak secara fisik. Ya, tetapi tadi kita dapatkan dengan metode tersebut ternyata enggak berhasil. Enggak ada perkembangan sama sekali. Ya, yang ada orang-orang yang tertarik dengan agama Islam, orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam terus berkembang. Dan sebaliknya kaum muslimin pun juga yang tadinya dipikirkan ya akan ngendor, akan down, ternyata malah semakin meninggi, semakin meningkat semangat juangnya untuk mendakwahkan agama Islam pada waktu itu. Sehingga ini terjadi beberapa minggu atau di bulan-bulan pertama. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy ini melihat kegagalan dengan metode-metode yang mereka lakukan, mereka akhirnya mulai berganti yang tadinya secara lisan berpindah kepada secara fisik, secara frontal. Barulah di situ mereka mulai menyakiti kaum muslimin, terutama orang-orang yang lemahnya. Ya, terutama orang-orang yang lemahnya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang bangsawannya tentu ada dari keluarga mereka atau dari kabilah mereka yang akan membelanya. Contohnya seperti apa? Seperti Abu Bakar. Enggak ada seorang pun yang mau menyentuh Abu Bakar. Karena apa? Karena khawatir dengan Bani Tamim. Abu Bakar termasuk pembesar dari Bani Tamim. Kalau seandainya ada yang mencelakakan Abu Bakar, maka kabilah ini pasti akan meminta pertanggungjawaban. Walaupun nanti di akhir-akhirnya juga Abu Bakar kena juga. Ya, Rasulullah SAW di awal juga seperti itu, nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Karena apa? Ada Bani Hashim. Ya, ada Bani Hashim. Kalau seandainya mereka menyakiti, akan berhadapan dengan Bani Hashim dengan Bani Muttalib yang kerabatnya dari Bani Hashim. Maka yang biasanya bangsawan-bangsawan
itu nggak ada yang mau menyakiti, paling kalau disakiti dari kalangan keluarganya saja. Contohnya Rasulullah pada waktu itu disakiti oleh siapa? Siapa? Abu Lahab. Ya, pamannya sendiri. Habis itu juga contohnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga disakiti. Kita tahu Utsman bin Affan adalah orang yang kaya, orang yang bijaksana dan sebagainya. Tetapi dia pun disakiti. Siapa yang menyakitinya? Pamannya sendiri. Jadi Utsman bin Affan pernah digulung dalam tikar. Ya, digulung dalam tikar, diangkat, digantung seperti itu, kemudian diasap-asapin dari bawah. Ini yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Pertama-tama pamannya sendiri. Nah, yang dahsyat itu adalah orang-orang dari kalangan bawahnya. Ini yang benar-benar merasakan penderitaan dari kalangan budaknya. Contoh siapa? Bilal bin Rabah. Kita jelas sering benar mendengar. Ketika Bilal bin Rabah ketahuan keislamannya, maka pada waktu itu Umayyah bin Khalaf langsung menarik, ya, menyiksa Bilal pada waktu itu. Ya, dibawa Bilal, diiringi ke lapangan di tengah matahari yang begitu terik, yang begitu panasnya. Setelah dijemur, kemudian apa, Pak? Diletakkan batu yang begitu besar di badannya Bilal, dan terus dilakukan seperti itu. Enggak diberikan minum. Dan diperintahkan untuk kepada anak-anak kecilnya untuk ngelemparin siapa Bilal ini, menyakiti Bilal ini, mengiringi Bilal dengan ejekan-ejekan. Tetapi pada waktu itu ketika orang-orang kafir Quraisy melihat Bilal sudah begitu lemah dan mulai mengajak Bilal untuk apa? Kembali kepada agama mereka dan kemudian mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nggak mau. Ya, tetap pada waktu itu Bilal langsung mengatakan ahad. Ya, Allah. Gak mau. Dan Bilal, Pak, ya, Bilal adalah termasuk 7 orang yang pertama kali menampakkan keislamannya. Ya, Bilal. 7 orang tersebut yang pertama kali menampakkan Islam: Rasulullah, Abu Bakar, kemudian siapa? Ammar bin Yasir, dan juga ibunya siapa? Sumayyah, kemudian Suhaib, Bilal, dan Mikdad. Ini 7 orang yang pertama kali menampakkan keislamannya. Ya, yang aman pertama kali adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Yang lainnya ini karena dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang lemah, disinilah mereka yang disiksa. Suhaib juga seperti itu. Ya, pernah dipukuli habis-habisan sampai akhirnya pada waktu itu nggak sadar diri. Bahkan ketika dia pun sadar, dia udah nggak ngerti lagi apa yang dia ucapkan. Udah nggak jelas lagi. Saking benar-benar dipukul habisan pada waktu itu. Nah, itu Bilal. Ya, itu Bilal. Lalu kemudian juga ada siapa lagi, Pak? Tadi kita Ammar bin Yasir, ya, Pak, ya. Ammar bin Yasir. Dan tadi kita tahu bahwasanya orang tua Ammar bin Yasir yaitu Sumayyah, ibunya, dan kemudian ayahnya, ya, Yasir. Ini adalah 2 orang yang pertama kali syahid di dalam umat Islam. Orang yang pertama kali syahid di dalam umat Islam, di mana kita ketahui ketika tadi Ammar dan ibunya semuanya mengikrarkan, menampakkan keislamannya pada waktu itu, maka Abu Jahal dari kalangan Bani Makhzum, ya, mulai menyakiti mereka. Dan endingnya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, ya, ditombak di bagian kemaluannya. Dan begitu pun suaminya Yasir itu pun juga meninggal atau wafat dalam keadaan disiksa oleh Abu Jahal. Kedua orang tuanya Ammar meninggal di hadapan Ammar pada waktu itu. Benar-benar Ammar menyaksikannya. Ya.
Setelah orang tuanya meninggal, Ammar ditekan lagi, disiksa lebih parah lagi. Ya, yang awalnya saja sudah parah, kemudian setelah meninggal tersisa Ammar, baru itu disiksa lebih parah lagi. Akhirnya ketika itulah Ammar sudah gak kuat lagi terhadap siksaan-siksaan. Baru kemudian Abu Jahal langsung mengatakan kepada Ammar, memberikan pilihan, ya, kamu caci Muhammad, ya, dan kemudian kamu kembali kepada agamamu, ya, kepada keyakinanmu yang awal, maka engkau akan selamat, atau engkau akan terus disiksa seperti ini. Maka mau tidak mau pada waktu itu Ammar bin Yasir pun mengucapkannya, mencaci Rasulullah SAW, lalu kemudian mengatakan dia kembali ke dalam agamanya yang dulu, keyakinan yang dulu, kemudian memuji Lata dan Uzzah. Ya, Abu Jahal benar-benar ngerasa senang pada waktu itu, seolah-olah dialah pemimpin orang-orang Quraisy yang sudah satu-satunya yang berhasil gitu seperti itu. Dia ucapkan, Ammar sudah ini, Ammar sudah kembali ke dalam agamanya. Akhirnya pada waktu itu Ammar dilepaskan, Ammar langsung menangis, nangis, langsung ingin bertemu kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Umar, ada apa engkau ya Umar? Ya Ammar, gitu kan, seperti itu. Maka Ammar pun mengatakan, buruk ya Rasulullah. Kenapa gitu kan? Ammar lalu menceritakan, sesungguhnya orang-orang kafir menyiksaku, membunuh kedua orang tuaku, dan aku dipaksa untuk mencerca dirimu dan juga memuji berhala mereka. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Ammar, bagaimana dengan hatimu ya Ammar? Lalu Ammar pun mengatakan, ya Rasulullah, hatiku masih tetap tenang dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun mengatakan, wa in adu fa'ud. Kalau seandainya ya Ammar, mereka mengulangi penyiksaannya kepadamu, fa'ud, maka ulangi lagi ucapan tersebut, enggak apa-apa. Maka turun waktu itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa pada waktu itu untuk mengucapkan kekufuran tersebut, wa qalbuhu mutmainun bil iman, sementara hatinya tenang dalam keimanannya, tenang dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuninya. Lalu kemudian dalam ayat tersebut, walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang-orang yang benar-benar memperlihatkan kekufurannya, ya, benar-benar dari hatinya itu memang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihim ghadabun minallah, maka orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun azim, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan azab yang begitu pedih. Jadi kata Rasulullah, ulangi, enggak ada masalah kalau seandainya mereka menyiksamu. Dan begitu pun juga kita tahu ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengatakan, rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukriha alaih, dimaafkan bagi umatku al-khata', yaitu kesalahan enggak sengaja, wa nisyan, dan juga kelupaan, wa mastukriha alaih, dan orang-orang yang dipaksa, ya, dipaksa, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Jelas Pak ya? Nah, ini yang terjadi pada Ammar. Ya, ini yang terjadi pada Ammar. Lalu kemudian yang lebih parahnya lagi ada, ya, selain Bilal, Pak, yaitu Khabbab bin al-Arad. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Pernah, barusan. Seperti itu. Ya. Ini dahsyat sekali Khabbab ini. Ya, bahkan ketika itu pas di zamannya Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada waktu itu Umar ngelihat ada Khabbab lewat. Ya, Khabbab lewat. Maka pada waktu itu, ya,
Maka Umar al-Khattab pun langsung memanggil Khabbab dan mendudukkan Khabbab di mihrabnya, seperti itu. Mihrabnya Umar. Dan langsung Umar pun mengatakan, tidak ada orang yang berhak untuk duduk di sini, ya, selain siapa? Khabbab dan satu orang lagi, yaitu siapa? Bilal. Maka Khabbab pun bertanya, mengapa dengan Bilal? Kata Khabbab, maksudnya ini bukan sombong ya, bukan sombong, tetapi Bilal ingin memberitahukan bagaimana dahsyatnya penyiksaan yang dia dapatkan pada waktu itu. Langsung dikatakan oleh Khabbab, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Bilal dulu ketika dia disiksa masih ada orang-orang kafir Quraisy yang menolongnya, yang melindunginya. Akan tetapi saya tidak ada seorang pun orang-orang kafir Quraisy yang melindungi saya, dan bahkan penyiksaannya lebih dahsyat. Kemudian dibukakan punggungnya, semuanya sudah berwarna putih. Khabbab bin al-Arat, ya. Gimana penyiksaannya, Pak? Khabbab bin al-Arat ini seorang budak dari seorang wanita yang bernama Ummu Anmar pada waktu itu. Nah, karena Khabbab ini punya keahlian dalam membuat pedang, dalam membuat ini dan sebagainya, maka dijadikanlah Khabbab ini sebagai apa namanya, bawahannya untuk menjalankan bisnis membuat pedang. Nah, hari-hari akhirnya Khabbab itu membuat pedang, uangnya diberikan kepada Ummu Ammar ini. Nah, akhirnya pada waktu itu keislaman Khabbab ini terdengar oleh wanita ini, ya, terdengar. Maka pada waktu itu wanita ini bersama dengan saudaranya membawa para pemuda-pemuda dari kalangan Bani Khuza'ah pada waktu itu, ya. Dan kemudian mereka pun memastikan apakah memang benar-benar Khabbab ini telah masuk Islam. Mereka tanya, mereka interogasi, dan mereka ternyata Khabbab sudah masuk Islam. Ketika itu pula Khabbab langsung dipukuli oleh mereka semuanya. Ini satu keadaan. Sudah ketika itu Khabbab dipukulin, ya, dibawa lagi nih Khabbab, ya, dibawa lagi tadi ketika panas-panasnya matahari, terik matahari, dibawa ke tanah lapang, ya, dibuka bajunya Khabbab ini, ya, bajunya dibuka, langsung kemudian diganti dengan baju besi. Jadi udah kalau kayak kita seperti ini kan masih, kalau kena panas matahari masih enak Pak ya, masih ini. Ini sudah seperti itu ditutup lagi dengan baju besi, bertambah panas lah pada kita yang dirasakan oleh Khabbab. Masih awal-awal Pak, itu masih awal-awal, ya. Dia seperti itu dijemur tiap harinya, kemudian nggak diberikan minum, lalu kemudian mereka pun setelah itu, ya, setelah melihat Khabbab ini sudah merasa kesusahan dan sebagainya, datang mereka tanyakan kepada Khabbab pada itu, bagaimana? Engkau mau berhenti dari agamamu, ya, atau terus kami menyiksamu seperti ini? Maka apa jawaban Khabbab? Ya, kata Khabbab, lakukan, terserah apa yang ingin kalian lakukan kepadaku. Lihat Pak, seperti itu mereka berusaha untuk memperjuangkan dakwah Islam. Nah, ini keadaan yang kedua. Ya, keadaan yang ketiga lagi, ya, sering Khabbab diceritakan pada gitu bagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika Khabbab dibawa, digiring, kemudian dijambak lah rambutnya, lehernya dipelintir pada gitu. Ini keadaan lain, ya. Pada keadaan yang lebih dahsyatnya lagi, ya, Khabbab tadi ketika habis selesai dijambak, dipelintir lehernya, lalu kemudian bajunya dilepaskan, ya, ditidurkan di bara api yang begitu panas pada gitu Pak, ya, di tengah matahari yang begitu panas, di bawahnya bara api. Setelah ditidurkan, di dadanya ditimpa dengan batu yang begitu besarnya, melebihi siapa tadi? Melebihi Bilal, ya. Ini di bawahnya bara api Pak, ya, di bawahnya bara api, di atasnya batu yang begitu besar. Enggak, tetap Khabbab
nggak mau mengeluarkan kata-kataku kufur. Terus silahkan. Kata Khabbab. Setelah itu udah bingung lagi mereka melakukannya. Akhirnya Khabbab punya alat-alat besi di tokonya. Besi-besi tadi dikumpulkan semuanya, dibakar, dipanasi dan api dan sebagainya. Lalu kemudian kakinya dan tangannya diikat dengan besi panas tersebut, dan begitu pun seluruh tubuhnya ditutupi dengan besi yang telah diapikan itu. Itu Khabbab. Makanya tadi ketika dilepaskan seluruh badannya semuanya sudah berwarna putih karena apa? Bakaran api tadi. Maka pernah waktu itu Khabbab karena sudah begitu perihnya dia merasakan, dia akhirnya mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami ya Rasulullah? Apakah engkau tidak berdoa ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami ya Rasulullah?" Karena ini udah benar-benar dahsyat nih yang dirasakan oleh siapa? Oleh Khabbab ini. Maka Rasulullah pada waktu itu hanya memberikan motivasi kepada para sahabatnya, menguatkan mereka, memberitahukan bahwasanya inilah jalan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah pun bersabda, memberitahukan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW, itu ada orang yang ditangkap lalu kemudian dibenamkan di dalam tanah, ya. Setelah dia dibenamkan di dalam tanah, lalu kemudian ada gergaji diletakkan di ubun-ubunnya, lalu kemudian dibelah kepalanya menjadi dua. Sudah seperti itu, kemudian dia pun disisir dengan sisir dari api sehingga kulit-kulitnya terkelupas dari tulangnya. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian, dan dia tidak mau menanggalkan agamanya. Lalu kemudian kata Rasulullah, demi Allah Subhanahu wa taala ya akan memenangkan perkara ini, yaitu memenangkan agama Islam, sampai nanti ketika ada seseorang yang melakukan perjalanan dari kota Son'a sampai kota Hadramaut, mereka tidak merasakan ketakutan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada serigala terhadap domba-dombanya. Itu aja. Maksudnya apa, Pak? Mereka yang melakukan perjalanan itu hanya takut kepada Allah dan juga khawatir terhadap domba-dombanya. Mereka nggak khawatir dengan adanya pencurian ini dan sebagainya. Maksudnya apa? Islam nanti akan menang dan Islam akan tersebar ke seluruh tempat, bahkan sampai ke Son'a dan Hadral Maut. Jelas, Pak? Nah, kemudian kata Rasulullah, akan tetapi kalian adalah orang yang terburu-buru, kata Rasulullah. Bersabar, ya, dikuatin terus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan agama mereka, terus berjuang, terus bersabar. Dan memang keadaannya seperti itu, Pak. Ya, semakin seseorang ingin menaiki tingkatannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pasti akan menimpakan ujian yang lebih besar. Siapapun yang mau naik, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ujiannya akan datang lebih besar lagi. Terus seperti itu. Ya, makanya ujian yang paling besar sekarang ini adalah para ulama, para ustadz dan sebagainya. Mereka mendakwakan sunnah kepada manusia, mendakwakan kebenaran kepada orang-orang yang sudah banyak menyimpang. Ya, sehingga ada celaan inilah, celaan radikal lah, ekstrim lah, begini, pendusta, enggak toleransi dan lain sebagainya. Celaan-celaan kepada mereka. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka
untuk dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepada hari akhir, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah pasti akan mengujinya. Maka tadi seperti ayat tadi lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguhnya kami telah mendatangkan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Ya, sebelum umat Islam ini. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang benar terhadap ucapannya yang dia tadi mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dan siapa orang-orang yang berdusta. Karena kalau hanya sekedar mengucapkan, Pak, ya, orang-orang munafik juga mengucapkan. Ya, orang-orang munafik pun mengucapkan, dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengikrarkan dengan lisan mereka, tetapi hati mereka benci kepada Allah, benci dengan agama Islam, benci dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang munafik, dan Allah Subhanahu wa taala katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik, yaitu munafik secara akidahnya, ya, itu di kerak neraka yang paling terdalam. Maka enggak heran ya kalau sekarang ini banyak yang gelarnya doktor, gelarnya profesor, tapi kemudian ngacak-ngacak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomongin sudah ijma para ulama bahwasanya zina itu haram, tiba-tiba muncul dengan gelar doktornya dan mengatakan, membuat disertasinya zina enggak apa-apa, monggo. Seperti itu. Ini enggak benar. Enggak benar. Ya, sudah sepakat para ulama tentang kewajiban jilbab, ya. Mau gimana pun bentuknya, ya, jilbab diwajibkan. Mau pakai sejadah kayak, mau pakai tikar kayak, mau pakai karpet kayak, terserah. Yang penting jilbab menutupi, ya. Tiba-tiba ada orang yang kemudian mengatakan, enggak wajib. Ini enggak benar. Jelas ya? Seperti ini orang-orang munafik. Nah, orang-orang yang beriman yang akan yang benar-benar mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka. Begitupun juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, sementara belum datang ujian kepada kalian seperti orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa, di mana mereka ditimpa dengan kelaparan, ya, waddarra, dan juga ditimpa dengan penderitaan, penyiksaan, zalazil, kemudian ditimpa dengan musibah-musibah, bencana-bencana yang ditimpakan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum datang, tunggu dulu, ya. Berarti belum. Ini sudah azan? Sudah ya? Kayaknya. Taib. Inilah ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tadi untuk menghalangi dakwah Islam, baik dengan metode-metode mereka yang pertama kali dengan lisan, begitupun juga akhirnya berpindah secara frontal, secara fisik, yang pada waktu itu menyakiti Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi tetap kebenaran dan kemudian perkembangan agama Islam akan terus meningkat pada waktu itu. Enggak ada yang kendor. Nah, taib ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, menguatkan keimanan kita dan berpikir bagaimana menjadikan kita umat yang
terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan ya untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, sedangkan kalian dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.